Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurul Kusumawardani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya adalah salah satu dosen dari program studi ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya lulus pendidikan dokter spesialis pada tahun 2014 dan diangkat untuk menjadi dosen pada tahun 2015. Saat ini saya ditugaskan untuk mengajar materi mata kuliah rehabilitasi pediatri 2, di mana mata kuliah ini diajarkan untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di semester 4. Rencana pembelajaran semester mata kuliah rehabilitasi pediatri 2 yang mempunyai bobot sebesar 3 SKS ini akan mempelajari mengenai diagnosis dan tata laksana rehabilitasi pada kasus-kasus pediatri dengan tingkat kesulitan sedang. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memberikan penata laksanaan rehabilitasi anak dengan kelainan angulasi lutut, kelainan kaki, gangguan sensori integrasi, skoliosis, tortikolis muskuler kongenital, dan poliomielitis. Mata kuliah rehabilitasi pediatri 2 ini akan diselesaikan dalam waktu 14 minggu. Pada minggu pertama akan membahas mengenai diagnosis kelainan angulasi lutut pada anak, dan minggu kedua kita akan membahas mengenai tata laksana rehabilitasi kelainan angulasi lutut pada anak. Untuk minggu ketiga akan dibahas mengenai diagnosis kelainan kaki pada anak, dan dilanjutkan minggu keempat tentang tata laksana rehabilitasi pada kelainan kaki pada anak. Untuk minggu kelima akan dibahas mengenai diagnosis gangguan sensori integrasi pada anak, dan minggu ke-6 akan membahas mengenai tata laksana rehabilitasi pada gangguan sensori integrasi pada anak. Sedangkan pada minggu ke-7 kita akan membahas tentang diagnosis skoliosis pada anak, dan minggu ke-8 akan dibahas mengenai tata laksana rehabilitasi pada skoliosis pada anak. Untuk minggu ke-9 akan membahas mengenai diagnosis tortikolis muskuler kongenital pada anak, dan minggu ke-10 akan dibahas mengenai tata laksana rehabilitasi tortikolis muskuler kongenital pada anak. Untuk minggu ke-11 kita akan membahas mengenai diagnosis poliomielitis pada anak, sedangkan minggu ke-12 kita akan membahas tentang tata laksana rehabilitasi pada poliomielitis pada anak. Pada minggu ke-13 dan minggu ke-14 akan dilakukan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar berupa diskusi dan presentasi tugas dengan bobot 25%, soft skill yang melingkupi sikap dan kehadiran tepat waktu pada saat kuliah dengan bobot 15%, dan post-test yang berupa ujian tulis dengan bobot sebanyak 60%. Referensi yang dipakai pada mata kuliah ini adalah buku karangan Alexander and Matthews dengan judul Pediatric Rehabilitation edisi kelima, Bredem Physical Medicine and Rehabilitation edisi kelima, Delisa Physical Medicine and Rehabilitation edisi kelima, Fisher Sensory Integration Theory and Practice, Kajian Pediatrik Ortopedik edisi keempat, Sheridan From Birth to 5 Years, Children's Developmental Progress. Metode pembelajaran yang dipakai berupa kuliah, baik daring maupun luring, dan diskusi dan juga tutorial. Salah satu tantangan yang saya hadapi saat memberikan materi kuliah ini adalah pada saat ini beberapa kasus tersebut sudah jarang dijumpai di kota besar, sehingga mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan gambaran mengenai penyakit-penyakit tersebut. Salah satu inovasi yang saya gunakan adalah dengan menggunakan gambar-gambar contoh pasien saat mengajar, memperbanyak interaksi dan diskusi dengan mahasiswa saat kuliah, sehingga mampu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Tantangan lain adalah pada saat memberikan pengajaran mengenai program rehabilitasi yang harus dilakukan. Memberikan contoh kasus adalah salah satu inovasi yang saya lakukan untuk dapat memberikan pemahaman dalam kondisi ideal tata laksana rehabilitasi yang harus dilakukan. Inovasi lain adalah dengan melakukan simulasi kasus dengan metode role play. Hal ini merupakan salah satu cara untuk melatih keterampilan anamnesis dan pemeriksaan fisik, sehingga akan memberikan gambaran penyakit yang lebih jelas pada mahasiswa dan akan dapat memberikan program rehabilitasi yang tepat dan komprehensif
dan juga akan melatih mahasiswa untuk melakukan edukasi yang dapat dipahami oleh pasien dan orang tuanya. Setelah ini akan saya tampilkan rekaman pengajaran yang saya lakukan pada minggu ke-12, yaitu mengenai tata laksana rehabilitasi pada poliomielitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Kali ini kita akan mulai lagi untuk kuliah rehabilitasi pediatri 2 dengan topik untuk rehabilitasi pada poliomielitis. Ini saya akan share screen untuk mulai kuliah. Oke, sudah terlihat ya? Sampun terlihat, dokter. Terlihat, dokter. Belum set. Oke, sudah selesai ya? Sudah, dokter. Oke. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan pada akhir kuliah. Oke, ini kita mulai ya. Ini rehabilitasi pada poliomielitis. Ini sebagai pendahuluan, ini mengulang saja dari kuliah yang kemarin, yaitu polio adalah suatu infantile paralysis, merupakan infeksi virus yang mengenai motor neuron di anterior horn, di spinal cord, dan di brainstem. Ini akan menyebabkan dari paralisis permanen dari otot. Kebanyakan ini akan terjadi pada anak sampai usia 15 tahun, namun juga bisa terjadi pada dewasa. Yang penting, yang perlu diketahui juga adalah polio ini dia jarang sekali mengenai otak, jadi anak-anak dengan poliomielitis ini dia akan mempunyai kecerdasan seperti anak normal. Kelainan yang terjadi pada polio biasanya adalah kelemahan otot tanpa adanya deformitas, misalnya adalah paralisis dari quadriceps yang akan membuat kesulitan berjalan. Ini akan dapat kita berikan splint pada genunya misalnya, kemudian kelemahan di tempat lain bisa dipertimbangkan untuk melakukan tendon transfer. Sedangkan untuk deformitas, ini menjadikan paralisis yang tidak merata dan akan menimbulkan deformitas pada sendi. Misalnya adalah kontraktur pada posisi yang tidak menguntungkan. Biasanya ini langkah awal bisa kita dapatkan penanganan untuk memberikan splint, kemudian dibantu dengan tendon transfer, kemudian bisa kalau memang itu tidak berhasil, bisa kita rujuk ke sejawat ortopedi untuk melakukan artrodesis. Kelainan lain yang sering kita temukan pada poliomielitis adalah terjadi pemendekan tulang, di mana otot yang lemah dia tidak akan berkontraksi maksimal, di mana kontraksi otot ini dia yang akan mempengaruhi dari pertumbuhan tulang tersebut. Jadi biasanya area kaki yang terkena polio dia akan memendek dan akan menyebabkan leg length discrepancy, di mana kalau leg length discrepancy-nya cuma sampai 3 cm itu masih bisa kita koreksi dengan menggunakan suatu koreksi. Namun perbedaan panjang tungkai yang lebih besar akan memerlukan penanganan secara operatif. Ini misalnya dengan operasi pemanjangan tungkai Ilizarov oleh pesawat ortopedi. Untuk fase penyembuhan pada poliomielitis terdiri dari 3 tahap, yaitu fase akut, fase penyembuhan atau convalescence, dan fase kronik. Fase akut sendiri bisa terjadi sampai 6 bulan sejak terkena polio itu sendiri, di mana ini nyeri masih dominan, kemudian berisiko untuk menimbulkan kontraktur. Ini akan dapat dicegah dengan gentle exercise dan proper positioning. Sementara pada fase penyembuhan atau convalescence, dia akan terjadi 2-3 tahun setelah dia terkena virus polio tersebut. Dan dia biasanya mulai muncul perbaikan dari kekuatan otot. Latihan bisa dilakukan sebagai pencegahan dari kontraktur. Kemudian pada fase ini, anak sudah boleh disarankan untuk bergerak lebih aktif. Sedangkan pada fase kronik, setelah 2-3 tahun, di mana perbaikan kekuatan otot akan terhenti, akhirnya pada fase ini karena sudah tidak ada penyembuhan lagi, tidak ada perbaikan lagi, maka kita sudah mulai untuk memikirkan penggunaan crutches dan ortosis secara permanen disesuaikan dengan kebutuhan anak. Dalam fase ini juga operasi untuk mengurangi deformitas yang terjadi mungkin lebih diperlukan. Ini adalah yang bisa kita lakukan pada fase akut, di mana tujuan dari
terapi pada fase akut adalah tindakan suportif dan upaya pencegahan dari kerusakan sel-sel kornu anterior di medula spinalis yang permanen serta untuk mencegah dari kecacatan. Yang boleh kita lakukan adalah kita meminta anak untuk istirahat di tempat tidur. Jika memang dekat dengan perawatan di rumah sakit, lebih baik kita sarankan untuk di rumah sakit. Kemudian juga diiringi dengan diet yang adekuat, kemudian aktivitas fisik dan trauma dihindari selama fase preparalitik ini. Pada fase akut biasanya terjadi demam dan nyeri otot, oleh karena itu biasanya kita sarankan kita berikan analgesik dan kompres hangat. Kemudian posisi tidur diatur yang nyaman bagi anak untuk mencegah kontraktur jika perlu dilakukan splinting. Kemudian feeding dengan nasogastric tube pada anak-anak yang terkena polionya pada bulbar dysfunction. Kemudian untuk endotracheal intubation dan ventilation direkomendasikan untuk kasus dengan respiratory muscle failure atau bulbar dan laryngeal muscle paralysis. Fase berikutnya adalah fase penyembuhan, biasanya untuk anak dengan paralisis ringan, ini sudah mulai bisa kita ajarkan untuk duduk. Setelah demam menghilang, latihan bisa kita mulai untuk mencegah kontraktur dan untuk mengembalikan kekuatan dari otot. Latihan dapat dimulai sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian crutches dan ortosis dan alat bantu lain dapat digunakan untuk membantu anak untuk sering bergerak sehingga dapat mencegah terjadinya kontraktur dan deformitas. Latihan, karena ini anak-anak, jadi latihan yang penting untuk kita lakukan latihan dalam suasana yang menyenangkan. Kemudian yang berikutnya adalah fase kronis, di mana ini sudah tidak ada perbaikan dari kekuatan otot, dan ortosis akan dipakai seumur hidup untuk mencegah komplikasi lainnya. Misalnya pada perbedaan dari panjang tungkai yang tadi sudah disebutkan, jika tidak dikoreksi, maka dia akan menjadi komplikasi yang lain, yaitu skoliosis. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah menyarankan untuk operasi jika terjadi pemendekan otot yang akan menimbulkan kontraktur sendi secara tidak langsung. Kemudian setelah dilakukan operasi, bisa kita berikan latihan dan kita berikan ortosis untuk menyesuaikan panjang lengannya. Atau jika memang di kaki, kita berikan ortosis untuk supaya otot yang sudah pendek tadi tidak tetap pada panjang yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah latihan penguatan pada otot-otot yang tidak mengalami kelemahan, terutama pada otot-otot ekstremitas superior. Ini penting karena kenapa? Karena dengan lemahnya otot-otot ekstremitas inferior, maka otot ekstremitas superior akan kita gunakan untuk membantu dia untuk bergerak dan berpindah tempat. Jadi kita persiapan untuk penggunaan ortosis dan alat bantu seperti wheelchair dan crutches, karena kita harapkan bahwa meskipun dia tidak bisa berjalan, namun dia akan bisa untuk mengayuh wheelchairnya sendiri untuk berjalan dengan crutches dan alat bantu yang lain. Kemudian untuk program rehabilitasi dan assist device yang tepat pada pasien kronik ini diharapkan akan membuat pasien lebih independen sehingga dapat kembali bekerja, bersekolah, dan berkumpul dalam lingkungan di sosialnya. Ini adalah program yang bisa kita berikan, yaitu ROM exercise, biasa kita lakukan untuk maintenance, kita gerakkan pada semua sendi, dilakukan dengan perlahan dan lembut. Terutama untuk ROM hip extension, ankle dorsiflexion, wrist extension, dan thumb abduction dan opposition. Ini adalah yang sering terlewatkan. Kemudian dari gambar ini bisa kita lihat bahwa latihan range of motion ini dilakukan dengan short lever arm. Jadi tidak boleh dengan long lever arm, karena pada kondisi-kondisi seperti ini biasanya anak-anak tersebut sudah lama imobilisasi sehingga otot-ototnya akan memendek. Yang perlu diingat kembali bahwa mereka kebanyakan penderita polio adalah masih anak-anak sehingga joinnya masih fleksibel. Jadi lakukan stretching sesuai dengan ROM, hip extension, hip abduksi maupun knee ekstensi. Latihan berikutnya yang bisa kita berikan adalah strengthening exercise. Latihan ini kita hentikan jika anak mulai kelelahan. Jadi jangan sampai anak merasa lelah. Latihan penguatan ini bisa kita tingkatkan secara bertahap dari 5 sampai 10 kali repetisi, 2 sampai 3 kali per hari, dan bisa ditingkatkan 20 sampai 30 kali repetisi, kemudian maintenance. Ini adalah contoh bagaimana melakukan hip abductor strengthening, di mana anak diminta untuk
mengangkat alat gerak bawahnya ke atas dan orang tua maupun caregiver akan mendorongnya ke bawah. Latihan berikutnya adalah endurance exercise. Ini diberikan pada fase penyembuhan dan fase kronik. Ini bisa diberikan misalnya pakai sepeda dengan treadmill maupun berenang. Yang berikutnya adalah positioning. Ini biasanya kita berikan pada fase akut untuk memastikan anak dapat duduk dengan kaki rata di dalam lantai dengan ukuran kursi anak yang tepat, membantu mencegah pengembangan kontraktur kaki. Kemudian memastikan anak tersebut tidak selalu berbaring atau duduk dalam suatu posisi tertentu sehingga membantu mencegah sesak dan kontraktur. Untuk yang posisi di area kiri ini mungkin adalah posisi yang nyaman untuk anak, namun jika anak dalam posisi kiri terlalu lama, maka ini akan menimbulkan kontraktur pada posisi yang tidak baik pada anak-anak. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita memberikan fasilitasi dengan bantal, kemudian kita berikan bantalan juga pada area wrist, pada area knee, dan pada area ankle. Ini adalah contoh foot support pada saat berbaring. Bisa ini, ini adalah alat yang sederhana, jadi tidak harus, apakah harus memakai sesuatu seperti ortosis? Tidak, ini jika memang model dipan seperti ini bisa dipakai untuk sebagai foot support atau membuat seperti gulungan-gulungan yang lembut seperti ini boleh dipakai untuk foot support. Yang penting adalah sudut ankle-nya 90 derajat. Kemudian jika anak sudah mulai bisa berpindah tempat, kemudian sudah bisa makan sambil duduk, ini adalah contoh bahwa anak duduk dengan kelemahan dari ankle dorsofleksi. Jadi dia akan duduk dengan posisi plantar fleksi seperti ini. Ini harus kita hindari. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan support pada kaki, boleh memakai seperti ini batu bata atau kursi kecil, ataukah dengan diberikan tali support di area kursinya. Kemudian ortosis diberikan untuk memberikan dukungan pada bagian tubuh yang lemah. Ini akan membantu meningkatkan mobilitas, menurunkan nyeri, dan mengurangi dari overuse dari sendi yang terkena. Hal-hal yang harus diingat mengenai ortosis adalah jenis ortosis yang diberikan akan tergantung pada letak otot yang lemah. Kemudian seiring pertumbuhan anak, ortosis baru akan sering dibutuhkan dan harus memberi perhatian khusus pada area kulit yang merah. Jika ada kerusakan kulit, maka ortosis harus segera disesuaikan. Sebelum diresepkan, maka yang perlu diketahui adalah kekuatan ototnya bagaimana, apakah sendinya stabil atau tidak, apakah ada perbedaan panjang tungkai, bagaimana dengan pola gait-nya, apakah dia sudah ada kontraktur ataukah dan deformitas yang terjadi. Ini adalah contoh penggunaan AVO. Bisa dilihat dari gambar yang sebelah bahwa untuk pada saat dia berjalan dengan drop foot, kemudian kita berikan AVO, pola jalannya dia akan menjadi lebih baik. Ini ada anak dengan KAVO dan kita berikan forearm crutches. Ini adalah contoh orang dengan menggunakan KAVO dan dia dengan alat bantu stick untuk berjalan. Ini adalah contoh yang lain dengan kelemahan dari quadriceps yang kita koreksi juga dengan AVO. Kemudian anak dengan HKAVO yang ini. Kemudian yang berikutnya untuk membantu mobilisasi adalah crutches dan walker. Ini bisa kita gunakan untuk support saat berdiri dan berjalan, dan walker bisa kita pakai untuk anak-anak dengan gangguan balance dan kelemahan otot. Sementara crutches biasanya kita gunakan untuk anak-anak yang memiliki kekuatan otot alat gerak atas yang cukup dan kardio yang baik. Kemudian untuk wheelchair dipertimbangkan untuk anak-anak yang memiliki kesulitan berjalan jauh. Kemudian untuk anak yang tidak bisa berjalan tapi dia mudah lelah dan membutuhkan
kursi roda selama di sekolah dan selama kegiatan komunitas. Ini adalah contoh dari wheelchair yang anak tersebut bisa untuk mempropel sendiri. Jadi dia bisa mengayuh wheelchairnya sendiri. Kemudian ini adalah contoh wheelchair yang tanpa pegangan tangan sehingga anak mampu untuk langsung dengan wheelchairnya menjadi kursi yang bisa dia pakai pada saat dia bermain, belajar, dan bekerja. Yang bisa kita lakukan lagi adalah occupational therapy, di mana kita akan mengajarkan pasien bagaimana menyelesaikan tugas hidup sehari-hari meskipun dengan otot yang melemah. Ini merupakan komponen penting dari sebagian besar rencana rehabilitasi. Ini contohnya dari yang bisa kita lakukan di occupational therapy adalah modifikasi kamar mandi dengan memberikan railings, mengganti shower sheet atau modifikasi bak mandi. Kemudian kita bisa juga untuk memodifikasi pakaian, kita berikan untuk berikan velcro, jadi kita ganti semua kancing itu dengan velcro untuk memudahkan. Kemudian juga modifikasi rumah dan perabotan untuk supaya dia lebih aman untuk bergerak, menghilangkan yang kecil-kecil di bagian bawah rumah, dan lebih jika memang dia harus memakai wheelchair, maka untuk undakan-undakan itu bisa kita hilangkan di rumah. Ini adalah contoh bagaimana anak yang ini dia mempunyai kelemahan di area shoulder, jadi supaya dia bisa menggunakan tangannya, maka dibantu dengan alat support ini. Kemudian ini anak dibantu untuk mandi, dan ini adalah bagaimana cara dia dressing seandainya tangan kanannya dia lemah, maka yang masuk adalah kanannya dulu, kemudian baru tangan kiri. Ini yang diajarkan kepada anak supaya dia masih tetap bisa mandiri dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada sesuatu yang dibilang sebagai substitusi. Jika suatu otot tidak bekerja, maka otot lain akan mengambil alih dalam melakukan pekerjaan yang efektif. Ini yang bisa kita contohkan adalah dari untuk gerakan wrist extensor, itu bisa kita substitusi dengan finger extensor supaya wristnya bisa ekstensi. Ini hanya contoh sederhana saja, bahwa ini gerakan-gerakan ini sebenarnya meskipun ada satu otot yang lemah, jika otot tersebut melewati sendi yang sama, maka dia akan bisa kita gunakan untuk menggerakkan sendi tersebut meskipun tidak akan sekuat dari otot primernya. Ini untuk water terapi, jadi terapi air hangat akan membantu anak-anak yang biasanya ini fase akut supaya dia untuk otot-ototnya dia lebih rileks, otot-otot yang nyeri tersebut dia lebih rileks. Kemudian ini adalah gait training. Gait training ini perlu kita berikan karena biasanya untuk anak-anak dengan penyakit polio setelah kita berikan ortosis, kemudian dia akan sudah terpola untuk dari engramnya akan terpola bahwa gerakan berjalannya adalah pola yang salah. Jadi harus kita latih kembali. Ini adalah contoh-contoh gait yang salah yang sering terjadi pada polio, di mana biasanya ini juga tergantung dari kelemahan mana yang otot mana yang terkena pada polionya. Jadi jika dia terkena pada armnya, biasanya shoulder dan armnya dia akan ke belakang, kemudian bisa terjadi lordotik. Kemudian jika area gluteusnya yang melemah, maka dia akan posisi seperti gambar ini. Kemudian bisa jika quadricepsnya melemah akan menjadi genur curvatum. Jika tibialis anterior atau jika tibialis anteriornya melemah, dia akan jadi dorput dan lain-lain. Jadi ini tergantung dari kelemahan otot mana yang melemah. Kemudian yang terakhir adalah edukasi work dan social participation. Jadi semua anak dengan poliomyelitis seperti yang sudah saya sebutkan pertama tadi, karena dia tidak menyerang dari otak, maka sebenarnya dia mampu untuk pendidikan dan pekerjaan yang sama dengan anak normal. Jadi kita harus mempersiapkan dengan bagaimana dengan kondisinya itu, bahwa dia masih mampu untuk berpartisipasi dan mencari nafkah dalam kegiatan sosial. Nah, ini ada sedikit kuis. Jadi untuk kita lihat apakah sudah memahami atau belum. Ada yang mau mencoba menjawab ini?
Jadi mana yang bisa kita lakukan pada minggu pertama setelah terkena infeksi? Oke, Yang mau C, menjawab? Dok, proper Oke, positioning. oke, sip. Terima kasih. Kemudian sih ada satu lagi. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ini agak lama. Pada fase akut, kecuali, jangan lupa ada ini bahwa ini ada kecuali. Ada yang mencoba menjawab? Silakan. Mungkin C, dokter. Oke, sip. Ya, jadi karena pada fase akut ya, jadi kita memang harus mengurangi, menghindari aktivitas fisik karena dia masih nyeri, kemudian dia masih eh, masih fever, masih hangat. Jadi memang kita lebih fokus untuk mengurangi nyeri dan mengurangi dari infeksinya itu dulu. Ya, oke, jadi sip. Oke, jadi ini ingat ya, jadi terima kasih. Jadi ini adalah kuliah kita yang terakhir. Sebentar saya stop share dulu. Jadi setelah ini nanti yang akan kita lakukan, kita akan membagi jadi berpasangan. Kita akan bermain role play supaya kalian akan lebih memahami. Jadi nanti yang satu akan menjadi pasien, yang satu akan menjadi dokter, kemudian akan berlatih bagaimana caranya. Yang satu akan masing-masing akan kita berikan skenario. Jadi nanti akan bertanya. Kalian akan mempelajari bagaimana bertanya yang baik. Jadi supaya mana yang kalian bisa pahami, yang mana yang harus kalian tanyakan, yang mana harus diperiksa sehingga akan bisa mendapatkan diagnosis yang baik pada saat untuk pasien-pasien dengan poliomielitis ini. Dan kemudian setelah didiagnosis, kemudian kita akan memberikan program rehabilitasi. Terserah nanti dari kalian dari dokternya itu nanti akan memberikan program yang mana, kemudian nanti akan kita diskusikan di akhir pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Oke, kemudian oke, jadi itu dulu, nanti tolong dipelajari lagi yang tadi yang kemarin sudah saya berikan. Kita akan berjumpa kembali dalam role play. Kita akhiri kuliah kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. dok. Terima kasih, dokter.